Tentang hutang nih Bu ya, hutang yang sekarang memang dilema di masyarakat, terutama masyarakat di pasar lah seperti itu. Karena kata Rasul katanya kalau punya hutang itu nggak bakalan langsung masuk, harus bayar dulu. Oke, itu ada. Cuman terus ada lagi, saya pernah baca di desa apalah, rentenir jangan masuk sini, contohnya seperti betul, itu. Betul, bagus. Nah, itu kadang-kadang apakah itu sebagian dari dakwah atau gimana Bu ya? Atau itu saya pertanyaan. Mungkin gimana solusinya tentang hutang piutang di masyarakat gitu aja Bu ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali. Sok di sini dipasang di papan tulis, rentenir jangan masuk desa Windy. Windy tak Mindi. Rentenir betul. Itu mencekik rentenir. Masa satu hari 1%. Jadi kalau sebulan berapa persen? 20, 30. Setahun berapa? Usaha apa setahun dapat 0% tuh? Ngaco om, itu mencekik namanya. Sudah haram itu mah, jelas itu mah riba. Tapi kalau di bank negara mah yang dong, punya negara, ya kan begitu. Nanti kalau negara kaya juga kita mampu sendiri, kan begitu. Kemudian juga bunganya berapa? 1,3 ya, 1,3%. Sebulan loh. Iya. Tolong hindari rentenir itu, jangan terjebak pada rentenir. Itu punten ini mah ya, itu kejam sekali itu. Ya, kalau bunga 1% mah itu kan untuk biaya listriknya, biaya komputernya, betul enggak? Iya dong, masuk akal tuh mah. Tapi itu kan enggak masuk akal. Kemudian ada lagi bank yang di atas 3%, bank apa tuh? Sebulan tuh mahal tuh. Iya, oleh jangan dah. BRI aja lah, di BRI ya. Untuk BRI tuh di Bank Mandiri gitu. Nah itu. Tapi kalau pengen utang enggak ada bunganya ya nggak bisa. Nggak mungkin sekarang, betul nggak? Kenapa nggak mungkin? Dulu mah punten, orang pinjam uang 100 dinar, betul? 5 tahun kemudian dikembalikan 100 dinar. Yang punya uang tidak rugi karena uangnya dibuat dari emas. Harga emas tidak pernah naik turun. Sekarang uangnya pakai apa? Pakai kertas. Uang kertas itu ada inflasinya, betul enggak? Nah, kalau saya pinjam uang 25 juta sama Pak Yayan buat beli motor, 5 tahun kemudian saya bayar 25 juta lagi, harga motornya sudah 40. Rugi enggak? Ya enggak boleh dong merugikan orang itu. Iya, makanya pantas kalau bank itu sekarang dengan bunga 1,3 atau 1% itu sangat wajar sekali. Jadi ya jangan terburu-buru mengharam-haramkan dong, betul enggak? Itu tolong jangan berani mengharam-haramkan. Adapun orang punya utang, betul itu hak adami, betul enggak? Tetapi ingat, hak adami, hakullah itu kan dosa. Kalau dosa hubungannya dengan siapa? Dengan Allah juga. Saya mau cerita nih, tapi jangan bilang-bilang orang ya. Kalau kita sudah tulus ikhlas mau bayar, bukan mau menipu, betul mau bayar. Mobil dijual sudah masih kurang juga pernya, rumah dijual sampai semua dijual masih ada juga, terus mati dilunasin sama Allah. Percaya, yang Allah melihat hati kita ini, betul enggak? Tinggal gimana? Ya tinggal kembalikan kepada Allah. Mungkin Allah punya tujuan kenapa tidak membebaskan hutangmu. Kalau Allah ingin membebaskan gampang kok, tinggal kasih rezeki aja lunas kan. Nah kenapa rezekinya nggak dikasih? Supaya kamu selama hidupnya jangan sombong, selalu dekat dengan Allah. Kadang-kadang Allah bikin begitu supaya kamu jadi orang benar. Betul nggak? Ya iya. Orang kalau utangnya banyak sombong nggak? Yang sombong sih yang duitnya banyak. Itu jadi kembali lagi, tapi jangan bilang-bilang orang ya. Asal kita punya niat benar mau bayar, sampai mati tidak bisa bayar nggak ada urusan.
Nah, tetapi ini ada pesan moral dari Al-Quran, dari Gusti Allah. Kita yang menghutangkan uang kepada orang lain, tolonglah manusiawi, ya. Artinya kita sebatas mengingatkan, Pak Haji, ini sudah jatuh tempo, tolong dong dilunasi, kalau nggak bisa dicicil, kan begitu. Baik. Nah, seandainya orang yang hutang itu sampai nggak bisa bayar juga, buat makan saja susah, betul nggak? Sampai anaknya nggak lanjut sekolah, ya jangan kejam dong. Ya sudah, ditunda dulu, dibekukan dulu. Kata Allah, fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia makmur lagi, betul nggak? Sampai dia mau bayar. Oke, setahun 2 tahun, bukan tambah kaya, tambah melarat, sampai akhirnya dia rumahnya dijual, pergi ke Jakarta jadi pemulung. Nah, kalau sudah bangkrut begitu, ya sudah, mau apa lagi? Mau maksa masuk penjara orang itu? Jangan begitu dong. Moral ini. Kalau sudah begitu gimana? Satu miskin tidak bisa bayar lagi. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kau sodakokan saja, itu lebih baik. Percayalah, akan ku ganti semuanya, itu kata Allah. Percaya enggak? Jadi sudah, Pak Haji, punten ini mah saya enggak tega naginya. Ini kwitansinya, ini surat perjanjiannya, punten ini mah sejak sekarang udah lunas saja ya Pak Haji ya. Nih, betapa dia bahagianya, betul enggak? Ya Allah, lunas semuanya, alhamdulillah. Nah, ketika dia sedang itu, nah ini ada satu ilmu yang disampaikan. Saya dapat uang, bahagia. Saya badan sehat, bahagia. Saya bisa bersilaturahmi, bisa bahagia. Tapi puncak kebahagiaan saya kapan? Ketika saya bisa membahagiakan orang lain. Iya, Bu, silakan hari ini berbuat jahat, malamnya nggak bisa tidur, betul nggak? Tapi kalau siangnya habis berbuat baik, nyantri anak yatim, bantu orang jompo, tidurnya lelap, mimpinya enak, badannya sehat, tidurnya lelap, makanya lahap, betul nggak? Sebab setiap kebaikan itu kepada siapapun nanti di penghujungnya pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Iya, betul nggak? Makanya semua itu menambil salihan fali nafsih. Semua kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, kalau ada orang utang nggak bayar, kalau sudah jatuh miskin, ya udah lunasin aja. Ya sudah, udah bebas lagi itu aja. Alhamdulillah. Tolong doain saya biar lancar rezekinya ya Pak Haji. Nggih, alhamdulillah. Yuk sekali-kali dibuktikan gitu. Insya Allah banyak yang mendoakan. Oke, satu lagi terakhir. Oh ini Pak. Nggih, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya ingin bertanya tentang masalah hidayah. Upaya apa dan cara apa supaya hidayah itu cepat masuk? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah itu sudah saya ceritakan, tidak bisa diupayakan. Sekarang kiai doanya mustajabah, betul. Saya setiap hari datang orang minta air, Pak Kiai minta doa buat anak saya, nggak sekolah kan. Nanti lagi Pak Kiai anak saya ngelawan saja, Pak Kiai anak saya nggak pulang-pulang, doa saya alhamdulillah dikabul orang. Tapi pas anak sendiri nggak berangkat sekolah kok. Betul nggak? Tuh, Kanjeng Nabi dakwahnya sampai ke Mindi, ya kan? Pamannya sendiri baca syahadat saja nggak mau, ya kan? Nah, inilah maksudnya hidayah tidak bisa dibayarkan. Innallah yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa yudhillu may yasha, dan menyesatkan siapapun yang dikehendaki.
kakinya, nggak ada urusan. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau orang sudah dapat hidayah, tidak bisa dipaksa siapapun suruh sesat, nggak bisa. Ya, tetapi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kalau disesatkan, tidak akan bisa siapapun memberikan hidayah, mutlak di tangan Allah semuanya. Jadi kalau kita kepengen dapat hidayah oleh Allah, nggak usah mengupayakan macam-macam. Coba usahakan dirimu kira-kira layak mendapat hidayah, karena akan dipilih oleh Allah. Yang dikasih yang pantas dong, betul enggak? Nah itu makanya sekarang ada enggak anaknya kiai jadi pencoleng? Ada enggak anaknya pelacur jadi kiai? Ada enggak anaknya kiai jadi kiai? Ada enggak anaknya pelacur jadi pelacur lagi? Ada. Itu semuanya enggak pakai aturan. Bahwa hidayah itu Allah yang menentukan. Adanya paling-paling sekedar hanya doa. Bisa kita mendoakan sesama, kan begitu. Nabi juga mendoakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah, ya Allah beri hidayah, silakan. Nah sekarang doa siapa yang paling dikabul? Doa ibu. Nomor 2 doa bapak. Yang ketiga doa anak kepada ibunya, kepada orang tuanya, dan doanya orang-orang solihin yang dekat dengan Allah. Nah kadang-kadang hidayah itu dicabut karena dia terlalu sering menyakiti orang-orang soleh. Ya hati-hati. Makanya kadang-kadang gini orang tuh, kita kadang-kadang memperhatikan orang soleh itu biasanya dihubung-hubungkan dengan kesaktian gitu ya. Enggak ada ya yang bisa menggandakan uang 1 miliar 2 miliar gitu, bohong tuh. Iya dong, orang soleh nggak bisa apa-apa kok. Iya, nggak punya kesaktian. Pak, tahu nggak? Orang yang paling sakti itu adalah orang yang tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka kosong. Itu yang paling sakti. Makanya saya mau cerita lagi. Ada anak santri perempuan saya. Setiap saya pulang ngaji dia sholat malam, lagi sholat tahajud. Saya bilang anak cakep banget gitu ya. Suatu hari ketika dia pulang, dia bawa minta air, Pak Buya minta air buat bapak. Saya bilang, bapak kamu sakit apa? Enggak, minta didoain supaya mau melakukan sholat. Bayangkan, setiap malam anak itu mendoakan pada Allah, bapaknya suruh sholat. Disuruh siapa? Bukan suruh kok. Percaya enggak? Dulu mondok tuh bapaknya dilarang, enggak usah pesantren. Ijazahnya tuh buat bungkus kacang. Ya kan? Kalau sekolah SMA gitu kan bilang itu. Anak itu berangkat, dia yakin pokoknya SMA asal berangkat nanti juga oleh Buya dikasih makan kok. Ya. Digratisin kan itu. Ya ternyata setiap hari anaknya mendoakan. Diancam enggak dikasih biaya, enggak apa-apa, pokoknya tawakkaltu ala Allah loh. Dapat hidayah. Ya sampai sekarang ya orang udah pada sholat sudah banyak sekali ya. Doa anak. Jadi begini, doa anak kepada ibu. Orang tua juga sama, doa anak kepada ibu. Doa orang tua juga sama. Orang tua juga sama, bisa menjadi jalan ya untuk mendapatkan hidayah dan akan dipertimbangkan oleh Allah. Seperti Nabi Khidir ngedandani tembok yang miring kan gitu. Alasannya karena di situ ada harta karun li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Punya 2 anak yatim. Wa kana abuhuma salihah. Ibu bapaknya orang yang saleh. Jadi atas dasar pertimbangan itu makanya tolong kalau ibu-ibu pengen anak dapat hidayah, ya ibunya jangan suka menyakiti orang lain. Ibunya yang soleh, yang baik. Percaya enggak? Karena nasib anak-anak itu sangat terpengaruh.
Kalau ibunya pelacur, anak-anaknya jodohnya susah. Percaya enggak? Amit-amit 7 turunan, masa mau ketemu sama turunan lonte gitu gimana? Dia dong, berarti kan menyengsarakan anak cucu kan? Lah ya iya. Sekarang Pak Rahmat, kalau umpamanya saya dalam keadaan baik sampai mati husnul khotimah ya, doain dong. Amin. Nah, kemudian anak saya main dengan Pak Rahmat, tolong begitu pulang diongkosin nggak? Nah iya, ketika kita berbuat baik kepada sesama, anak-anak kita juga mendapat bagian kok, percaya nggak? Nah itulah makanya demikian juga anak, dengan anak kita menjadi orang besar, orang tua juga menjadi besar juga. Coba belum di sini, di Mindi di sini ada anak jadi presiden, waduh ya jalan di aspal semua. Iya, ibunya juga salamannya Pak Kapolri juga cium tangan, percaya nggak? Kalau ibu anaknya presiden, Pak Kapolri cium tangan nggak? Cium tangan, terbawa semuanya itu. Makanya jadi kiatnya bagaimana? Ya sudah, yuk kita kembali lagi, yuk kita berbuat baik kepada sesama, menitipkan anak cucu kita. Kalau kita sudah mati, insya Allah anak-anak kita akan dihormati orang semua itu. Setuju?